Ruby Tan menatap Livia yang menyapu lantai. Itu adalah pemandangan yang menenangkan yang membuatnya tampak seperti ibu rumah tangga yang lembut. Dia tidak terlihat seperti wanita 2 tahun yang lalu. Kau harus menaikkan gaji petugas kebersihan dan menyuruhnya datang 3 kali seminggu. Tidak baik membebani punggungmu begitu banyak. Bagaimana jika tanganmu kasar karena semua pembersihan ini? Ruby berkata dengan cemas. Livia menyelesaikan sapuan terakhirnya dan mendongak sambil tersenyum kecil. Setidaknya seorang wanita harus pandai dalam sesuatu. Membersihkan bisa menjadi keahlianku. Lagi pula, pembersihku baru saja melahirkan. Dia butuh istirahat. Ruby tersenyum masam. Dia tidak bisa percaya perubahan besar dalam satu orang dalam rentang waktu 2 tahun. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Livy meletakkan mahkotanya sebagai Ratu Sosialita. Dasar bodoh, kamu pandai dalam banyak hal lain, selain bersih-bersih. Karena Neren dan Berry Rahman ingin aku menjadi ahli dalam hal-hal itu. Livia dengan acuh tak acuh berkata sambil meletakkan sapu dan pengki kembali ke dalam lemari. Ruby mengerutkan kening. Jangan berbohong padaku. Aku tahu kamu menikmati keterampilan itu juga. Livia tersenyum saat dia berjalan ke dapur. Mungkin sampai batas tertentu, ya, tapi saya adalah seorang anak yang ambisi dan mimpinya dibentuk oleh keinginan Neren Wijaya dan Berry Rahman untuk memiliki anak yang sempurna. Dia mengeluarkan bahan-bahan untuk makan malam. Tapi kamu sangat pandai bermain piano. Ruby Tan bergumam pelan. Karena Livia begitu jauh, dia tidak mendengarnya. Ketika dia menyadari betapa tenangnya Ruby, Livia berbalik untuk melihat temannya tenggelam dalam pikirannya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia mulai memotong bahan-bahannya. Setelah beberapa menit hening, tapi anehnya nyaman, hening, Ruby Tan akhirnya berdiri dari posisinya. Dia ingin mengorek lebih banyak dan memaksa Livia untuk akhirnya mengungkapkan hal-hal mengerikan yang telah terjadi ketika dia tidak berada di negara itu. Tapi dia tahu itu bukan langkah yang paling bijaksana. Meskipun Livia tidak akan pernah mengakuinya, ada awan kesuraman di sekelilingnya. Setiap kali dia sendirian, pikirannya gelap dan menyedihkan. Ruby Tan memperhatikan bahwa setengah dari senyum Livia mengandung lapisan tersembunyi dari patah hati, kesedihan, dan pengkhianatan. Ia sedih melihat sahabatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Tentu, Livia masih menjaga harga diri dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tetapi dia telah kehilangan kepercayaan diri yang dulu dia miliki. Ruby Tan rindu melihat gadis yang dengan percaya diri tertawa, mengenakan apapun yang dia suka, dan melakukan hal-hal tanpa peduli di dunia. Dia marah pada dirinya sendiri. Bajingan itu, Tio Brahman Tio, dia benar-benar memiliki keberanian untuk tidak hanya menipu dia, tetapi juga menghancurkan segala sesuatu tentang dia. Ruby Tan mengangkat pandangannya dari sofa tempat dia duduk untuk menatap Livia yang membelakanginya. Ada bau luar biasa di udara yang hanya bisa berasal dari masakan Livia yang luar biasa. Saat dia melihat Livia memasak, dia hanya bisa menghela nafas dan bersimpati pada temannya. Livia memiliki seluruh hidupnya dibangun di sekitar pria yang menghancurkannya. Sejak usia muda, dia dididik tentang bagaimana menjadi pilar pendukungnya, bagaimana mengelola perusahaan multimiliar, bagaimana menangani dokumen, bagaimana memenuhi posisinya ketika dia tidak ada, bagaimana menjadi tempat berlindung yang aman, dan bagaimana menjadi istri yang sempurna. Semua pelatihannya dan kurang tidur malam tanpa akhir benar-benar hancur dalam rentang waktu 6 bulan. Hanya dalam 6 bulan, Tio telah mendorong Livia ke titik terendahnya untuk seorang wanita acak yang kebetulan dia cintai. Setelah memasak makan malam dan menikmatinya bersama Livia, Ruby Tan pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri untuk pemotretan keesokan paginya. Livia dengan cepat membersihkan kekacauan di dapur, mandi, dan kemudian pergi ke kantornya.
Dia tidak tahu mengapa dia selalu datang ke ruangan ini, tetapi kantornya ternyata sangat menenangkan. Dari detak jam di dinding, pemandangan kota yang sempurna, cahaya terang dari mobil di bawah, dan aroma kapas yang menenangkan, segala sesuatu tentang ruangan ini meneriakkan kenyamanan. Duduk di mulut jendela besar, Livia menatap kota di bawahnya. Dia menyesap dari gelas anggurnya, memutar-mutarnya dan tertawa sendiri karena rasa air lemon. Livia mencoba yang terbaik untuk tidak minum alkohol karena itu mengingatkannya pada kenangan mengerikan tentang kebencian dan keraguan pada diri sendiri. Sambil menatap pemandangan kota, dia tanpa sadar tertidur dan segera menemukan dirinya terjebak dalam mimpi buruk. Kring, 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 kring. Telepon Livia berbunyi keesokan paginya, hingga mengejutkannya dari mimpi buruk yang dia alami. Dalam keadaan lelah dan pusing, dia meraih telepon. Dia mengerang kesakitan di tubuhnya. Aku tidur dalam posisi yang tidak nyaman, tidak heran tubuhku sakit, gumamnya pada dirinya sendiri. Tanpa melihat ide penelepon, dia dengan lelah mengangkat telepon. Halo, dia menyapa, suaranya dipenuhi dengan kelelahan berat. Livia, apakah kamu baru saja bangun? Suara kakeknya yang sudah tua, namun dalam dan kuat segera menyadarkan Livia dari trans mengantuknya. Terlepas dari kenyataan bahwa kakek mulia Rahman tidak mengawasinya, Livia duduk lebih tegak. Ya, saya lakukan. Dia dengan malu-malu menjawab. Sebuah tawa rendah bisa terdengar. Sayangku, ini sudah jam 1 siang. Tidak baik tidur selama itu. Dia merenung. Kuharap kau tidak tertidur sambil minum anggur atau whisky. Meskipun suaranya ringan dan hangat, ada lapisan peringatan tersembunyi di bawahnya. Livia tersenyum, meskipun dia tahu dia tidak bisa melihatnya. Tidak, tentu saja tidak. Aku berjanji padamu aku akan berhenti minum terlalu banyak, bukan? Dia mengambil segelas anggur air lemon dan meletakkannya di wastafel dapur. Setelah beberapa detik berpikir dengan hati-hati, dia menambahkan, tapi itu tidak berarti saya sudah sempurna. Saya minum air lemon dari gelas anggur tadi malam. Mulia Rahman tertawa terbahak-bahak saat melihat cucunya merajuk di atas air lemon. Selama itu bukan anggur, aku baik-baik saja dengan gelas apapun yang kamu minum. Dia terhibur oleh kata-katanya. Dia senang dia akhirnya mengubah cara alkoholnya. Itu sudah menghancurkannya sekali. Dia tidak ingin sejarah terulang kembali. Apakah kamu sudah makan siang, Livia? Dia bertanya, jelas memiliki motif tersembunyi. Livia mengangkat alis atas pertanyaannya. Dia berdoa agar dia tidak bergabung di kereta kencan buta. Dia sudah memilikinya kemarin, belum? Benarkah? Dia bertanya, meletakkan gelas ke wastafel dapur. Tidak. Bagaimana kalau Anda mengobrol dengan saya di salah satu restoran dekat kantor saya? Dia menyarankan, berdiri dari kursi kulit. Livia sudah tahu dia punya rencana lain, tapi dia terlalu kesepian untuk peduli. Tentu saya suka, dia diam-diam berkata. Bagus, sampai jumpa 1 jam lagi. Baiklah, selamat tinggal, kakek. Selamat tinggal, anak. Dia menutup telepon. Livia mulai bersiap-siap. Dia tahu jika dia ingin bertemu di dekat kantornya, dia akhirnya akan terseret ke dalam perusahaan besar. Jadi dia menyikat giginya, mandi, dan mengenakan sesuatu yang kasual. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.